Terminologi umum dalam graf telah kita pelajari pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai terminologi graf yang berkaitan dengan sisi. Ada 5 juga istilah yang kita akan pelajari mengenai sisi, yaitu jalan atau walk, kemudian ada jejak atau jalur atau bahasa Inggrisnya trail, kemudian ada sirkuit, ada lintasan atau path, dan ada siklus atau cycle. Langsung saja kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah jalan. Dalam graf yang dimaksud jalan adalah sebuah barisan tidak kosong. W, misalkan di sini notasinya adalah W pengganti dari walk, itu sama dengan V0, E1, V1, E2, V2, seterusnya sampai EI, dan seterusnya sampai EK, VK, yang suku-sukunya itu bergantian, yaitu antara simpul dan sisi. Sedemikian hingga di sini misalkan kita punya EI dengan I-nya itu 1 sampai K, maka ujung-ujung dari EI ini adalah VI-1 dan VI. Seperti itu. Kita lihat di sini E1, maka ujung-ujungnya adalah V1-1 atau V0 dan V1 itu sendiri. Untuk E2 maka ujungnya adalah V1 dan V2. Atau yang biasa kita tahu ya, kalau kita sudah belajar tentang kebersisian, tentu saja ujung-ujungnya itu adalah simpul-simpul yang bersisian dengan sisi tersebut. Seperti itu. Lalu di sini yang harus kita pahami untuk V0 ini ada istilah khususnya, biasanya karena dia di awal dia disebut sebagai simpul awal atau inisial vertex. Lalu kemudian ada VK, ini yang simpul akhir atau biasa kita sebut sebagai simpul tujuan. Lalu bagaimana dengan simpul-simpul yang ada di antara V0 dan VK, yaitu untuk VI dengan I-nya adalah mulai dari 1 sampai K-1, kita sebut sebagai simpul internal. Jalan di sini ada panjangnya. Panjang sebuah jalan itu adalah banyaknya sisi dalam jalan tersebut. Jadi misalkan di sini saya punya inisial vertexnya adalah V0, kemudian untuk simpul akhirnya adalah V2 misalkan. Jadi ini yang lain-lain yang saya blok kita abaikan. Misalkan di sini V0, E1, V1, E2, V2. Maka di sini untuk inisial vertexnya V0, untuk simpul tujuannya adalah V2. Kemudian untuk simpul internalnya adalah V1, sedangkan untuk panjang jalannya adalah 2. Karena apa? Karena ada 2 sisi yang ada dalam jalan tersebut. Seperti itu. Saya akan berikan contoh lain. Di sini misalkan saya punya suatu graf ya. Misalkan saya punya graf di sini. Misal di sini saya ada simpul V1. Kemudian di sini saya ada simpul V2. Lalu di sini ada simpul V3 dan di sini ada simpul V4. Lalu untuk simpul-simpul ini saya hubungkan dengan sisi. Misalkan ini sisi E1. Kemudian ini sisi E2, lalu ini sisi E3, kemudian ini sisi E4. Lalu ada satu lagi sisi yang menghubungkan V1 ke V3, misal ini sisi E5. Selanjutnya di sini untuk ini graf G ya, misal saya namai ini adalah graf G. Saya namai ini adalah graf G. Maka untuk jalan dari graf G, misalkan di sini saya punya inisial vertexnya adalah V1, sedangkan untuk tujuannya adalah V3.
maka ada banyak jalan yang bisa kita tempuh. Nah, di sini seperti ini, misalkan saya namai di sini jalan pertama W1. Misal yang paling sederhana, jalan untuk V1 ke V3 adalah V1, kemudian E5, kemudian V3. Nah, ini jalan yang paling sederhana. Misalkan saya punya jalan lain, yaitu misalkan di sini dari V1, kemudian saya ke E1, kemudian ke V2, kemudian ke E2, baru ke V3. Misalkan seperti itu. Atau mungkin ada jalan yang lain, yaitu dari V1, kemudian E4, V4, kemudian E3 dan V3, seperti itu. Nah, jelas ini adalah contoh jalan. Nah, di sini ini adalah contoh jalan dari graf G. Jadi tidak tunggal untuk jalan dari suatu simpul ke simpul yang lain. Saya lanjutkan istilah yang kedua, yaitu jejak atau jalur. Jejak atau jalur adalah jalan yang semua sisinya berlainan. Kita cek di sini. Untuk W1 dia E5 saja, untuk W2 E1 dan E2, untuk W3 E4 dan E3, tidak ada yang sama lah. Ini kebetulan keseluruhan ini adalah juga merupakan jalur. Apakah ada jalan yang melewati sisi lebih dari sekali? Ada, misalkan di sini saya punya graf lagi ya. Kalau untuk panjang ini bisa kita langsung tahu, untuk jalan W1 panjangnya 1, jalan W2 dan W3 masing-masing panjangnya 2. Lalu saya akan memberikan contoh kalau misalkan jalan yang bisa melalui lebih dari satu sisi. Misal di sini grafnya hampir sama, misalkan saya di sini punya V1, kemudian saya punya V2, di sini saya punya V3 dan V4. Lalu ada sisi yang menghubungkan V1 dengan V2, V2 dengan V3, misalkan ini E1, ini E2, kemudian ini E3, ini E4, kemudian ini misalkan ini E5, kemudian ada satu sisi lagi, misalkan ini ya, ini E6, misalkan seperti itu. Nah, di sini saya bisa menemukan jalan yang bisa melalui lebih dari satu kali. Misalkan saya mau dari V1 ke V3, yaitu misalkan dari V1, kemudian saya ke E1, dari E1 saya ke V2, kemudian dari V2 saya ke E6, kemudian ke V4, kemudian ke E4, lalu V1 lagi, kemudian E1 lagi, kemudian V2, kemudian saya lanjut di bawahnya yaitu E2, baru ke V3. Lah, bisa kita cermati di sini ada sisi yang dilalui lebih dari satu kali. Sisi apakah itu? Yaitu ada sisi E1. Nah, yang jelas kalau ini jalur, kalau W1, W2, W3 jalur dari G, tapi misalkan ini saya namai sebagai graf H ya. Maka di sini untuk yang graf H ini
Untuk W-nya yaitu V1, E1, V2, E6, V4, E4, V1, E1, V2, E2, V3. Ini bukan jalur. Dia jalan tapi bukan jalur. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sirkuit. Sirkuit adalah suatu jalur yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi ini lanjutannya dari jalur. Nah, jelas kalau untuk yang W ini dia karena tidak jalur, maka jelas ya bukan sirkuit. Kalau kita melanjutkan ini kembali ke V1, maka dia bukan sirkuit. Lalu bagaimana dengan sirkuit? Kalau untuk graf H ini, dia sirkuit kalau misalkan saya berhenti sampai V1 saja. Jadi V1, E1, V2, E6, V4, E4, V1. Nah, dia akan kembali lagi ke V1. Dia sirkuit karena dia jalur, karena E1, E6, E4 berbeda semua. Kalau cuma berhenti sampai di sini ya. Jadi syaratnya dia harus berhenti di sini, maka dia adalah sirkuit. Berawal dari V1 dengan V1. Lah bagaimana dengan ini untuk yang contoh atas ini, karena dia jalur tapi dia bukan sirkuit ya, karena dia berawal dan berakhir di simpul atau titik yang berbeda. Beda lagi kalau ini misal kita lanjutkan dari V1, E5, V3, kemudian saya lanjutkan E3, V4, E4, V1. Ya, dia kembali lagi ke V1. Itu baru dia adalah sirkuit. Oke. Kemudian lintasan atau path. Lintasan adalah jalur yang tidak mengalami pengulangan simpul. Oke, kita cek apakah contoh tadi ada pengulangan simpul. Tapi di sini kita lihat dulu ada lanjutan keterangannya. Suatu lintasan dikatakan memiliki panjang n jika lintasan tersebut memuat n buah sisi yang dilewati dari suatu simpul awal V0 ke simpul akhir VK di dalam suatu grafik. Ini panjangnya sama dengan kita mencari panjang jalan tadi, yaitu banyaknya sisi yang ada yang dilewati. Dia menunjukkan panjang dari lintasan. Nah, bedanya di sini kalau lintasan dia adalah jalur yang tidak mengalami pengulangan simpul, seperti itu. Kalau pengulangan simpulnya di awal dan di akhir tadi kita sebut sebagai sirkuit. Nah, kita sebut sebagai sirkuit. Lalu bagaimana contoh dari lintasan? Contoh dari lintasan misalkan di sini V1, E5, V3. Ini jalur, maka dia di sini karena tidak ada pengulangan simpul, maka dia disebut sebagai lintasan. Ya kan? Tanpa pengulangan simpul. Kemudian W2, V1, E1, V2, E2, V3. Tidak ada simpul yang diulangi juga, maka dia jalur juga merupakan lintasan. V1, E4, V4, E3, V3. Dia jalur juga merupakan lintasan karena V1, V4, V3 berbeda semua. Seperti itu. Nah, kalau di bawah ini karena memang bukan jalur ya, maka dia juga bukan merupakan lintasan. Bagaimana dengan kalau misalkan ini tadi dia berawal dan berakhir di simpul yang sama, dia kita sebut sebagai sirkuit. Itu. Lalu di sini untuk panjangnya sama dengan kita mencari panjang walk tadi ya. Kemudian ini jarak U ke V kita notasikan dengan DUV adalah panjang lintasan terpendek dari U ke V. Jadi kalau kita mencari jarak suatu simpul dari simpul yang lain, maka sama saja kita mencari panjang lintasan terpendek dari U ke V, seperti itu. Jadi coba kita cek jarak, misalkan untuk kita abaikan yang graf kedua ya, atau saya hapus saja untuk yang graf kedua. Yang graf kedua ini saya coba hapus saja. Saya akan coba mencari
Oke. Supaya tidak bingung, ini saya hapus dulu. Saya akan menyisakan untuk graf G saja. Dan sekarang saya akan mencoba mencari jarak, yaitu panjang lintasan terpendek dari suatu simpul ke simpul yang lain. Oke, sekarang saya akan mencari jarak misalkan dari, saya buat begini saja, jarak dari V1 ke V2. Kira-kira lintasannya apa dulu? Lintasannya untuk jarak dari V1 ke V2, lintasannya ya, untuk lintasannya saya beri di bawahnya, yaitu kalau V1 kemudian E1 langsung ke V2, maka jaraknya otomatis hanya 1. Ini yang paling pendek. Kita cari yang paling pendek kalau untuk jarak. Lintasan kan bisa yang lain juga. Misalkan dari V1 saya ke E5, V3, dari V1 ya. Saya ke E5, V3, kemudian E2, V2. Atau mau di breakdown semua kemungkinan lintasan boleh. Kemudian kita cari yang paling pendek, itulah jaraknya. Jadi misalkan ini yang pertama, kemungkinan pertama ini. Kemungkinan kedua itu kan V1. Kemudian E5, V3, E2, V2. Nah, ini berarti di sini ada 1, 2, 2. Tapi kan 2 dengan 1 lebih pendek 1, maka jaraknya adalah 1. Jadi untuk selanjutnya saya akan langsung saja ya, tanpa membreakdown kemungkinan lintasan yang ada. Untuk dari V1 ke V3, kita cari V1 ke V3, ada E5 langsung, ya sama saja, yaitu 1. Kemudian, atau kita menuliskannya tadi pakai istilah D ya, jadi langsung saja di sini atau di sini saya menuliskannya masih dalam bentuk seperti itu, atau saya bisa menuliskan di sini D V1 V2 sama dengan 1, kemudian D V1 V3 sama dengan 1, kemudian D V1 V4 sama saja, ada langsung jadi 1, kemudian D V2 V1 sama saja, sama dengan 1, karena kan langsung dari V2 di sini E1, kemudian V1, kemudian dari V2 ke V3 ada langsung jadi sama dengan 1, dV 2 ke V4 sama dengan, kalau V2 ke V4 tidak ada langsung ya, maka di sini kemungkinannya V2, E1, V1, E4, V4. Ada dua sisi. Atau V2, E2, V3, E3, V4 juga dua sisi. Kalau yang lain-lain mau agak lebih rumit, V2, E1, V1, E5, V3, E3, V4. Ada 3. Berarti kan yang paling kecil adalah 2 jaraknya. Lalu saya lanjutkan untuk V3 ke V1 yaitu 1, untuk V3 ke V2, V3 ke V2 1, V3 ke V4 sama dengan 1, kemudian V4 ke V1 sama dengan 1, V4 ke V2 ini 2, kemudian V4
ke V3 sama dengan 1, dan yang sudah terakhir ya itu. Oke, sudah terakhir. Oke, saya hapus dulu supaya tidak bingung. Oke, dari sini inilah jarak antara satu simpul dengan simpul yang lain. Jadi kalau mau membreakdown atau melist semua kemungkinan apa saja lintasannya boleh, dan kita cari yang paling jaraknya pendek, itulah yang paling panjangnya pendek, yaitu sisinya yang paling sedikit, maka di situ kita sebut sebagai jarak. Oke, lalu eccentricity. Eccentricity dari suatu simpul V dinotasikan dengan ECCV. Jadi eccentricity itu didefinisikan, eccentricity dari suatu simpul didefinisikan sebagai jarak yang paling maksimum simpul tersebut terhadap sebarang simpul di G. Jadi kalau misalkan eccentricity dari simpul V1, kita cari jarak V1 dengan V2 berapa, V1 dengan V3 berapa, dan kita cari yang paling maksimum. Nah, dari sini kebetulan kita sudah mencari semua jarak ya, maka kita bisa menentukan untuk eccentricity dari V1 itu maksimum dari D V1 V2 D V1 V3 D V1 V4. Kita cari yang paling maksimum D V1 V1 V2 1 V1 V3 1, ini juga 1, jelas yang paling maksimum ya 1, berarti eccentricity-nya untuk V1 adalah 1. Untuk V1, kemudian untuk eccentricity V2 ya berarti kita cari jarak antara sebarang simpul ke V2 ya. Oke, ini tadi berarti saya mengambil V2, berarti dV2 V1 V2 V3 V2 V4. Kita cari yang paling maksimum, berarti inilah eccentricity-nya. Saya langsung menunjukkan saja, ini adalah eccentricity dari V2. Sedangkan eccentricity dari V3 1 ya. Sedangkan untuk eccentricity dari V4 ini adalah eccentricity dari V4 sama dengan 2. Itu untuk eccentricity. Lalu ada yang namanya diameter graph. Itu kita notasikan dengan diam G yang didefinisikan sebagai maksimum dari sebarang jarak. Jadi yang paling maksimum. Jadi kita cari semua jarak dari simpul-simpul. Jadi kebetulan ini kita sudah mencari semua jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan kita cari yang paling maksimum. Paling maksimum itu di V2, V4, 2, dan V ini sama ya. Ini karena hanya dibolak-balik saja. Jadi inilah diameternya. Diameternya adalah sama dengan 2, yaitu jarak dari V2 dan V4. Itu adalah diameternya. Oke. Nah, kita pada terminologi yang terakhir mengenai sisi, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama kita sebut sebagai siklus. Seperti itu. Jadi misalkan tadi lintasan, kemudian kalau awal dan akhirnya sama, maka kita sebut sebagai siklus. Lintasan tadi dia syaratnya adalah simpulnya tidak ada yang sama, sisinya juga tidak ada yang sama, maka kita sebut sebagai siklus. Dalam contoh ini tadi V1, E4, V4, E3, V3, kemudian kalau dia kembali lagi ya, E3, saya berikan contoh untuk siklusnya. Ini misal saya lanjutkan dari V3, kemudian E5 misalkan, kemudian ke V1. Simpul tidak ada yang sama kecuali awal dan
akhir. Kemudian sisi juga tidak ada yang sama, maka inilah yang kita sebut sebagai siklus. Jadi V1, E4, V4, E3, V3, 5, V1 ini adalah contoh dari siklus. Oke, itu adalah beberapa terminologi atau istilah dalam graf yang berkaitan dengan sisi. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian jenis graf pada video berikutnya. Terima kasih.